Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Ketemu lagi dengan Kak Nandang di channel Enjoy Matematik Official. Kali ini Kak Nandang akan membahas mengenai materi matematika di kelas 12 jenjang SMA SMK kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Nah, materi yang akan Kak Nandang bahas itu mengenai dimensi 3 subpokok bahasan jarak titik ke bidang. Namun sebelum itu, bantu Kak Nandang untuk mengembangkan channel ini sehingga terus berkarya dengan cara like, subscribe, and comment. Hai adik-adik, kali ini Kak Nandang akan membahas materi tentang dimensi 3 subpokok bahasan jarak titik ke bidang. Untuk memahami jarak titik ke bidang, adik-adik harus paham dulu mengenai jarak titik ke titik, jarak titik ke garis. Di SMP, adik-adik telah mempelajari tentang teorema Pitagoras, garis tinggi segitiga. Ini harus adik-adik pahami dulu materi-materi yang ini. Nah, Kak Nandang akan sedikit membahas mengenai teorema Pitagoras, mengingatkan kembali. Misalkan ada segitiga siku-siku, sisi miringnya itu panjangnya adalah R. Dua sisi yang saling menyikunya yaitu X dan Y. Jadi kalau ditanyakan panjang sisi miring atau sisi terpanjang dari segitiga siku-siku ini, tinggal adik-adik pakai rumus R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi kalau menanyakan sisi X yang ini, adik-adik tinggal sisi miring kuadrat dikurangi sisi yang selainnya yaitu Y kuadrat. Dengan kata lain, X kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, untuk yang lainnya, sisi yang lainnya Y kuadrat, kalau ditanyakan, yang ditanyakan di sisi yang ini, berarti R kuadrat dikurangi X kuadrat. Mudah bukan ya? Mengingatkan kembali nih tentang teorema Pitagoras. Nah, untuk selanjutnya, Kak Nana akan sedikit membahas mengingatkan kembali tentang tinggi segitiga. Jika ada segitiga sembarang, misalnya karena gambarkan segitiga A, B, C sembarang ini, sisi AB itu panjangnya C, sisi BC-nya itu panjangnya A, sisi AC itu panjangnya B, dan tinggi segitiga ABC diukur dari alas BC, ini alasnya ya, yang kita pakai alasnya, ini alas BC, yaitu D. Maka dengan menjabarkan teorema Pitagoras, D ini bisa dihitung dengan D sama dengan akar. Nah, ini sisi yang ini ya, C kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat. Jadi lihat yang di alasnya ya. C kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat. Oke adik-adik, selanjutnya kita analisis masalah mengenai jarak titik ke bidang. Misalnya ini ada permasalahan seperti ini. Permasalahan pertama yang akan kita bahas, misalnya ada soal begini. Diketahui kubus A, B, C, D, F, G, H yang panjang rusuknya A, ya, panjang rusuknya A. Kita lihat ya, ini ya. Ini titik Q-nya itu ada di tengah-tengah rusuk BF. Nah, kita akan menentukan jarak titik H ke bidang ACQ. Nah, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Nih, alternatif permasalahannya, penyelesaian masalahnya, kita tulis dulu soalnya supaya kita tidak lupa ya. Nah, misalkan ada titik O merupakan titik perpotongan diagonal bidang AC dan BD, sehingga garis HO itu tegak lurus dengan garis AC, dan jarak titik H ke bidang ACQ yang ditanyakan ya adalah panjang garis HO. Kita lihat gambar kubus ABCD EFGH dengan permisalan titik O ya. Nah, kita buat nih, kita lihat ya.
A, B, C, D sebagai alas. Kang Nandang tempatkan titik A-nya di sini. Boleh adik-adik mau tempatkan di sebelah mana saja. Kang Nandang mau tempatkannya di sini. Ya, titik A. Mulai. Ini B, C, D. Ingat, kalau ini titik A, berarti di atasnya juga ada titik E. Kalau B ada F. Kalau C ada G. Kalau D ada H. Dan Kang Nandang sudah memisalkan ini ada titik O di perpotongan diagonal BD dengan AC. Ini titik O ya. Ini titik ini ya. Nih. O yang ini ya. Kita diketahui di soal ini kalau titik O perpotongan bidang diagonal AC dengan BD berarti HO dengan bidang ACQ ini saling tegak lurus. Otomatis kita kalau mau menghitung jarak dari titik H ini ke bidang ini, ke bidang ACQ, berarti kita tinggal menghitung ini, tinggal menghitung HO-nya bagaimana ya. HO-nya bagaimana? Nah, adik-adik, kita berikan ya ilustrasi yang tadi sudah kita terangkan. Perhatikan gambarnya. Nih, untuk menghitung jarak titik H ke bidang ACQ, itu panjang garis HO. Yang ini ya. Sini ya. Ini HO. Pada gambar kubus, perhatikan segitiga. Nih, segitiganya ini. Segitiga H D O. Nah, ini H D O. Siku-siku di D. Maaf ya. Kayak ini. Nah, nih lebih bagusnya gambarnya. H D O. Siku-siku di D. Nah, karena panjang rusuk kubus adalah A cm. Ini di soal A cm. Dan HD, nih HD ini nih. HD ini adalah rusuk kubus. Serta DO adalah setengah. Ini DO ini. Kalau ini panjangnya sama dengan yang ini. Ya. DO dengan OB panjangnya sama dan setengah diagonal BD. Maka HD-nya itu A cm dan DO-nya itu setengah A akar 2. Ingat materi sebelumnya di jarak-jarak istimewa pada kubus. Panjang diagonal bidang untuk kubus itu rusuk akar 2. Kalau rusuknya A ya akar 2. Karena DO setengahnya setengah A akar 2. Nah, kita hitung dengan memperhatikan segitiga HDO ini. Berarti HO ini adalah sisi miringnya. Sisi miringnya berarti HD kuadrat atau DH kuadrat ditambah DO kuadrat. HD itu A, jadi A pangkat 2. DO-nya setengah A akar 2 dikuadratkan. A pangkat 2 ya A pangkat 2 karena ini bentuknya variabel. Nah, ini setengah kuadratkan 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4, A pangkatkan 2, nang akar 2 juga pangkatkan 2, hilang tanda akarnya ya, karena akar 2 kali akar 2, jadi hasilnya 2. Nah, kita kalikan A kuadrat, pindahkan, ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, 1 kali A kuadrat kali 2, ini 2A kuadrat, yang dikalikan angkanya saja. A 1 dikali 2, 2. Bawahnya 4. Samakan penyebutnya. Kalau disamakan berarti 4 ini akan menjadi pengali ke A kuadrat ini. 4 kali A kuadrat tambah 2A kuadrat sama dengan 4. Karena sama-sama suku sejenis A kuadrat, berarti tinggal tambahkan 4 tambah 2, 6A kuadrat per 4. Kita lihat ini. Bilangan kuadratnya yang mana? Ternyata ya A kuadrat dengan 4. Ini bilangan kuadrat. A kuadrat bilangan kuadrat. 4 juga bilangan kuadrat. Kita pisahkan.
A kuadrat per 4 dikali 6 itu bukan bilangan kuadrat. Supaya memudahkan. Jadi A kuadrat akarnya berapa? A. 4 akarnya 2. Akar 6, ya udah gitu saja. A per 2 akar 6. Atau ditulis 1 per 2 A akar 6. Jadi jarak titik H ke bidang ACQ itu adalah setengah A akar 6 cm. Mudah bukan ya adik-adik ya? Jangan lupa ya. Segitiga siku-siku, teorema Pitagoras. Nah, selanjutnya ada masalah yang kedua. Ini kita akan analisis. Misalnya ada suatu kepanitiaan membuat papan nama dari kertas yang membentuk bangun seperti berikut. Nah, bangunnya ini. Bangun apa coba adik-adik? Ini adalah bangun prisma segitiga. Di soal apa lagi yang informasinya? Ternyata ABE nih ya. Ternyata ABE ini adalah segitiga sama sisi. Berarti ini sama panjangnya, ini juga sama panjangnya, ini juga sama. Panjang BF 13 cm dari sini ke F 13 cm. Panjang BC-nya ini dari sini ke sini yaitu 12 cm. Tentukan jarak titik A dan bidang BCFE. Titik A dari sini ke bidang BCFE ya ini. Ya. Ini tegak lurus ya. Titik A ke bidang BCFE. Berarti sama saja mencari tinggi segitiga ABC, ABE ya, ABE dengan alas BE. Kita lihat alternatif penyelesaiannya ya adik-adik ya. Nah, kita ilustrasikan soalnya. BC-nya 12 cm, EF-nya 12 cm, pasti EF-nya 12 cm. Kalau BC-nya 12, EF 12. Alasannya karena BCFE ini adalah persegi panjang. Sisi BCFE itu persegi panjang. Kalau BC 12, EF pasti 12. Panjang BF di sekolah, maaf ya adik-adik, panjang BF ini di soal ternyata 13 cm. BF ini 13 cm. Perhatikan segitiga siku-siku BEF. Segitiga siku-siku BEF. BEF. Nah, ini siku-sikunya di E. BF-nya 13 cm. Ininya 13 ya. Oh, jelek sekali ya. 13 cm. Yang ini EF-nya 12 ya. Berarti kita akan menghitung ini. Ini BE, panjang BE-nya berapa? Karena akan menghitung tinggi segitiga ABE di alas BE. Kita akan hitung ini. Ya. Nah, ini perhatikan segitiga siku-siku BF, BEF yang sudah kita gambar. EB berarti atau BE, EB atau BE itu bukan sisi terpanjang segitiga siku-siku, maka ini BF kuadrat, ini sisi terpanjangnya dikurangi EF kuadrat. BF-nya 13 pangkat 2 dikurangi EF-nya 12 pangkat 2. 13 pangkat 2 169, 12 pangkat 2 144. 169 dikurangi 144, akar 25. Akar 25 berapa? 5. Nih ya. EB-nya 5. Nah, kita lihat nih. Perhatikan nih. Segitiga sama sisi AEB. AEB sama sisi AB, AE, EB-nya 5 cm. Berarti kalau mau menghitung D, ini ya tinggal, kalau D-nya ini alasnya EB, berarti ini lihat nih, ini alasnya ya. Ini alasnya. Kita sudah menghitung EB-nya 5. Berarti ini AB-nya itu juga 5 karena ini. Ya. AB-nya 5 pangkat
2 dikurangi 1/4 EB kuadrat. Ganti EB-nya 5. 5 pangkat 2, 1/4. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25. Ya ini 1 dikali 5 pangkat 2, 25. 1 kali 25, 25/4. Kita samakan penyebutnya. Nah, ini 4 kali 25. Dikurangi 25. 100 kurangi 25 dibagi 4. 100 dikurangi 25, 75. Bagi 4. Nah, ini 4 ini sudah bilangan kuadrat yang ini. Jadi kita biarkan yang bilangan kuadrat. Nah, ini yang 75 bisa nggak dijadikan bilangan kuadrat atau perkalian bilangan kuadrat? Ternyata bisa. 25 dikali 3 itu hasilnya 75. 25 ini per 4, akar 3-nya dipisah. 25 kali 3 itu sama saja 75. 25 akar 25, 5. Akar 4, 2. Akar 3, sulit. Ya, terlalu sulit karena bukan bilangan kuadrat. Jadi 5/2 akar 3. Jadi jarak titik A dan bidang BCP adalah 5/2 akar 3 cm. Ya adik-adik, mudahnya pahami dan terus berlatih. Nah, ini segitiganya ya. Segitiganya ini AEB. Selanjutnya kita ada permasalahan yang ketiga. Misalnya ada gambar di samping. Ini gambar apa sih adik-adik? Ini adalah gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui AB-nya 8, A, B 8, BC-nya 6. Nah, ini EC-nya 5, akar 5 cm. Tentukan jarak titik B. Ini. Ke bidang ACE. ACE. Sengaja Kanandang kasih warna kuning. Nah, ini bidang ini dari titik B ke bidang ini tuh seperti apa jaraknya? Pertama, kita lakukan, gambarkan persoalannya. Lihat gambarnya ya. Nah, titik B dan bidang AC dapat dihitung dengan panjang BP. Tinggal dihitung dari sini ke bidang ACE itu ya. Kalau kita misalkan ini ada titik P, ya BP, jarak BP. Jarak BP bisa dihitung dari segitiga siku-siku ABC. Maaf ya. Nah, ini ya. Dapat dihitung dari ini. Perhatikan segitiga siku-siku ABC. Ini ya. Siku-sikunya di B. Ini adalah A. Ini C ya. AC ini karena kita akan menghitung dengan di segitiga ABC ini siku-siku melalui ini garis tinggi kan ini karena tegak lurus ya. Siku-siku di B. Jadi AC-nya itu AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB-nya 8 pangkat 2 tambah BC pangkat 2-nya 6 pangkat 2. 8 pangkat 2, 64. Ini 36. 64 tambah 36. Akar 100. Akar 100 itu 10. Jadi AC-nya itu 10 cm. Nah, ini panjang AC itu 10 cm. Kenapa ini kita hanya memperhatikan segitiga siku-siku ini? Karena ini sudah tegak lurus. BP atau jarak titik B ke bidang ACE ini sudah tegak lurus. BP ini tegak lurus dengan AC. Berarti kita hitung dengan menghitung garis tinggi segitiga dan segitiga siku-siku ini, khususnya segitiga siku-siku melalui alas AC. Kalau alas BC kan AB tingginya, kalau alas BAB tingginya BC. Nah, kalau alas AC ini alas AC tingginya apa? Ini. Ya,
tingginya ini, tingginya BP ini ya. Ini alas ini, kalau alas AC ya tingginya BP. BP itu dihitung dengan cara apa? Di materi sebelumnya oleh Kak Nandang di jarak titik ke garis itu sudah disajikan rumusnya. Kalau ada segitiga siku-siku, terus alasnya dijadikan sisi miringnya, tingginya bagaimana? Itu BP. Ini BP, tingginya BP. AB dikali BC dibagi AC sisi miring. AB-nya 8, BC-nya 6, AC-nya 10. 8 kali 6, 48. Bagi 10, 4,8. Jadi jarak antara titik B dan bidang AC adalah 4,8 cm. Ya adik-adik. Ini selanjutnya yang keempat ya. Kita lihat contoh yang lain lagi. Ini masalahnya nih. Diketahui 5 segitiga beraturan. Ingat ya, ini segitiganya beraturan. TABC berarti alasnya itu segitiga sama sisi kalau segitiga beraturan. Panjang sisinya sama. Panjang AB-nya 6 cm, TA-nya 8 cm. Tentukan jarak titik T dengan bidang ABC. Kalau ini T ini kan puncaknya ke bidang ABC, sama saja dengan mencari tinggi 5. Kita lihat ya. Nah, soalnya jangan lupa nih, kita tulis lagi ya. Nah, ingat dimensi 3, gambarkan. Ini di 5 T ABC, alasnya ABC segitiga. Karena 5 beraturan, 5 segitiga beraturan, berarti AB 6. Ini pun BC juga 6. AC juga 6 ya. AC juga 6. TA 8. Ini juga pasti 8. TB juga 8. TC juga adalah 8. Ya. Tentukan jarak titik T dengan bidang ABC. Nah, Kak Nandang ini buat dari titik B ke sini membagi 2 ya. Bagi 2. Ini juga bagi 2. Panjangnya sama. Buat ini adalah tegak lurus, ini juga tegak lurus, ini juga tegak lurus. Ya, segitiga sama sisi. BP itu tegak lurus dengan AC. Kalau ininya AC-nya 6, berarti ini 3 cm ya. Titik O adalah perpotongan antara garis tinggi segitiga sama sisi alas. Dari T ke O ini yang dihitung. Jarak T ke bidang ABC CD. Harus tegak lurus ya. Ya. Lihat. Dari gambar ini. Antara titik T dengan bidang ABC adalah ruas garis TO jaraknya itu. TO dengan PB. Nah, ini dengan PB tegak lurus. Sehingga TO sama dengan TB kuadrat dikurangi OB kuadrat. Nanti ini ya. Segitiga sama sisi AB, BC, CA 6 cm. PA-nya ini kita sudah bahas 3 cm. Nah, nyari PB, panjang PB. Ini gimana? Ya kita tinggal lihat segitiga. Ini puncaknya B ya. B A siku di P. Nah ini BPA untuk menghitung PB ini yang dicari. PB ini akan dihitung. Karena apa? BA atau AB ini sudah diketahui 6. Terus PA-nya 3. Karena ini menanyakan PB ini bukan sisi miring, hanya segitiga sisi siku-sikunya dari segitiga BPA. Berarti PB sama dengan akar AB kuadrat
dikurangi PA kuadrat. AB-nya 6, pangkat 2 ya, jadi 36. PA-nya pangkatkan lagi 2, jadi PA-nya 3 pangkat 2. 36 dikurangi 9, 27. Jadi PB-nya itu akar 27. Kita sederhanakan. 27 itu bilangan kuadratnya yang bisa membagi adalah 9 yang paling besar ya. Berarti 9 kali berapa suka 27? Kali 3. Akar 9 ada 3. Akar 3 tahu ya, berarti 3 akar 3. Jadi akar 27 itu sama saja dengan 3 akar 3 cm. PB 3 akar 3 cm. Nah, ini ingat waktu SMP, kalau ada segitiga sama sisi, nih, kalau titik O ini perpotongan garis tingginya, dari titik tengah ini, titik potong ini, misalnya O ke B, O ke C, O ke A, itu ada 2/3 dari garis tingginya. Kalau OB berarti 2/3 OB ini, karena ini kita sudah menentukan rumusnya ini. Ada OB, TB-nya gampang, 8. OB-nya berapa? Nah, kalau mau menentukan OB, ini adalah 2/3 dari panjang PB. 2/3 panjang PB. PB-nya 3 akar 3. 2/3-nya berapa? Ya, berarti 2 kali 3, 6. 6 dibagi 3, 2. 2 akar 3 cm. Nah, OB ini 2 akar 3 cm. Tinggal kita lihat kembali. Segitiga, siku-siku. Ini ada titik T. Ini O. Ini B. Ya. TB-nya berapa? 8 cm. OB-nya berapa? 2 akar 3. TO-nya ditanyakan. Ini yang ditanyakan. TO berarti akar TB kuadrat. Jadi TB ini sisi miring dikurangi OB kuadrat. Nih, yang sudah kita tentukan. TB-nya 8. 8 pangkat 2 dikurangi 2 akar 3 pangkatkan 2. 8 pangkat 2, 64. 2 akar 3 pangkatkan 2. 2 pangkat 2, 4. Akar 3 pangkat 2, 3. 4 kali 3, 12. 64 dikurangi 12, 52. Jadi TO-nya itu akar 52. 52 ini bisa disederhanakan. Bagi dengan bilangan kuadrat terbesarnya. Apa? 4. 4 kali berapa? 13. 4 kali 13, 52. Akar 4, 2. Akar 13, tulis ulang lagi. Jadi TO-nya itu 2 akar 13 cm. Sehingga jarak titik T dengan bidang ABC adalah 2 akar 13 cm. Itu adik-adik ya. Bisa dipahami ya. Mudah. Dan terus berlatih. Nah, ini ada lagi permasalahannya. Kadang sengaja ini waktu SMP adik-adik telah belajar bangun ruang. Berarti kenal juga dengan luas permukaan kubus. Misalnya begini. Diketahui luas permukaan kubus ABCDEFGH adalah 294 cm pangkat 2. Luas permukaan ya, ingat-ingat ya. Ini ya, luas permukaan kubus. Tentukan jarak antara titik F ke bidang ADHE. Jarak antara titik B ke bidang ACH. Kita selesaikan masalahnya. Nah, kita tulis ulang soalnya. Wah, ini ya, kita lihat gambarnya ya. Nanti penyelesaiannya gimana? Kita lihat nih, gambarkan dulu kubusnya. Kadang-kadang menempatkan A-nya di sini A. A, B, C, D. Kita boleh menempatkan titik A mulainya dari mana silakan ya, adik-adik ya. Tapi kadang-kadang menempatkan di sini supaya nanti terlihat gambarnya supaya jelas ya. A, B, C, D, E, F, G, H kubusnya. Luas permukaannya 294. Ingat, permukaan kubus itu adalah banyak sisi kubus. Banyak sisi kubusnya bidangnya ada berapa? Bidang A, B, C, D, bidang E, F, G, H, B, C, G, F, A, D, H, E, C, D, H, G, itu bidang. Ada 6 bidang. Berarti ada 6 luas permukaan ya. Luas permukaannya 294. Kita cek ya nanti. Gambar dulu lah. Ya. Jarak titik F ke bidang ADHE. F yang ini ya.
titik yang ini ke bidang A, D, H, HE. Ini bidangnya. Berarti apa? Sama saja menentukan panjang rusuk. Nah, ini yang pertama itu mau menentukan panjang rusuk. Kita cek ya. Ini kalau luas permukaan kubusnya 294 cm persegi, panjang rusuknya itu ya akar luas permukaan dibagi 6 sisi. 294 bagi 6, 49. Akarnya berapa? 7. Berarti rusuk kubusnya 7 cm. Sedangkan FE ini adalah rusuk kubus. Berarti FE-nya ya udah 7 cm. Selesai ya pertama. Yang kedua, jarak antara titik B ke bidang ACH. Kita buat dulu bidang ACH-nya. ACH. Nah, bidang ACH ini karena sengaja kuningkan ya, supaya nanti terlihat jelas. Titik B ke bidang ACH, ini titik yang ini. Ke bidang ini, ke bidang yang kuning ini. Harus tegak lurus berarti. Kalau harus tegak lurus, ini kalau diluruskan B kode terus ini kemungkinan tidak akan ketemu garis tegak lurus nih. Caranya gimana jadi? Caranya ini kan AC BD ini ada titik perpotongan, ini titik ini ya. Titik ini kita misalkan titik O. Nah, ini dari titik O ini karena bidangnya ACH yang akan ini, kita jangan luruskan dari A ke O ke C, karena A ke O ke C sudah jelas AC ya. Ini A ke H gak bakalan ketemu dengan B. Supaya ketemu apa? Dari titik H. Titik H kita bikin garis ke O, HO ini. Tapi luruskan terus tembus. Nah, sehingga ini masih dalam sini ya. Tembus. Ini dari B ke garis ini buat garis yang tegak lurus. Misalnya ini tegak lurusnya di titik P. Berarti kita tinggal menghitung dengan cara teori kesebangunan segitiga. Segitiga PBO dengan segitiga apa nih? DHO ya, atau ODH. ODH boleh. Ini jadi OPB, segitiga OPB dengan ODH kita sebangun. Nanti jarak antara titik B dengan bidang ACH itu adalah ini. B ke P ini yang tegak lurus ini. Melalui teori kesebangunan didapat bahwa panjang BP, nih panjang BP, yaitu panjang DH dikali panjang OB dibagi panjang HO. Yang sudah diketahui apa? DH. DH itu adalah rusuk kubus 7. Ya, 7 cm. BO itu adalah setengah bidang diagonal kubus, yaitu 7/2 akar 2. Karena rusuknya itu tuh 7 setengah. Berarti bidang diagonalnya 7 akar 2. Setengahnya berapa? 7/2 akar 2. Itu BO ya. Selanjutnya ini HO. HO ini bisa dihitung di video kanan di jarak titik ke titik. Itu di bagian akhir di jarak istimewa pada kubus. Nah, titik HO ini adalah setengah rusuk akar 6. Rusuknya adalah 7. Berarti 7/2 akar 6. Nih ya. Ini 7/2. 7/2 bisa dihabisi. Tinggal sisa 7 akar 2 akar 6 bagi akar 6. Ini harus dirasionalkan. Akar 6 kali akar 6, 6 ya. Terus yang atasnya juga harus dikali dengan akar 6. Akar 2 dikali akar 6. Jadi sama saja dengan akar 2 kali 6. 12. 7/6 akar 12. Ini sudah ini. Tapi belum sederhana. Kita sederhanakan. Akar 12 itu pembagi kuadratnya itu adalah 4. 4 kali berapa supaya 12? 4 kali 3. 4 kali 3, 12. Akar 4 berapa? 2. 7 kali 2.
kali akar 4 ya, kali 2. Akar 3 ya, bawahnya 6. Kita sederhanakan. Kalau ini dibagi 2, ini 1. Ini kalau dibagi 2, ini 3. 7 kali 1, 7. Bawahnya 3. 7/3 akar 3. Jadi, jarak antara titik B ke bidang ACH ini adalah 7/3 akar 3 cm. Demikian adik-adik untuk jarak titik ke bidang di dimensi 3. Adik-adik supaya lebih memahami, terus berlatih, itu kuncinya. Jangan sungkan, berikan nanti di kolom komentar apa permasalahannya, mudah-mudahan kita bisa bahas kembali. Terima kasih adik-adik.